Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai resume segala topik yang dibahas pada mata kuliah profesi kependidikan, dimulai dari materi pertama sampai dengan materi akhir, untuk memenuhi tugas final ujian akhir semester mata kuliah profesi kependidikan. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, perkenalkan, nama saya Nabila Syufi'i dengan NIM 220404502053 dari kelas A Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, kita masuk pada pembahasan resume kelompok 1. Pengertian syarat-syarat dan landasan profesi kependidikan, di mana pengertian profesi adalah pernyataan atau janji menyatakan bahwa seorang itu mengabdikan dirinya pada suatu pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Adapun ciri-cirinya yaitu terdapat keahlian atau pengetahuan khusus, terdapat kaidah dan standar moral dalam pelaksanaan profesi, harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Seorang profesional harus memiliki izin khusus. Pada umumnya, seorang profesional juga merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Syarat-syarat profesi yaitu memiliki pengetahuan khusus, melibatkan berbagai kegiatan intelektual, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu. Dan di pengertian profesi kependidikan ini, keahlian khusus dalam bidang kependidikan, pengajaran, pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Syarat-syarat profesi kependidikan yaitu jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, jabatan yang memerlukan persiapan profesional, dan lain sebagainya. Adapun landasan profesi kependidikan yaitu landasan hukum, filsafat, psikologi, sosial, dan budaya. Nah, kita lanjut pada resume kelompok 2, yaitu standar kompetensi profesi kependidikan, di mana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan atau disebutkan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan diperoleh melalui pendidikan keprofesian. Adapun yang satu, kompetensi pedagogi. Kompetensi ini merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Dalam kompetensi ini terdapat 7 aspek yang wajib dikuasai, diantaranya yaitu sebagai berikut pada layar. Nah, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi berikut tentang kepribadian yang berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Nah, adapun di antara yang harus dimiliki guru yaitu sebagai berikut. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas keperguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Indikator kompetensi ini adalah sebagai berikut. Nah, yang keempat, kompetensi sosial. Ini merupakan kompetensi kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dan peserta didik, tenaga pendidikan. Baik, kita masuk pada resume kelompok 3, yaitu strategi pengembangan profesi kependidikan. Pengertian guru profesional. Guru profesional adalah seorang yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas mengajar. Adapun cara mengembangkan guru sebagai suatu profesi yaitu dengan kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional guru, kompetensi sosial, serta tujuan dari fungsi pengembangan guru profesional yaitu kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan, membantu staf pendidikan, serta kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keindahan guru. Fungsi mengembangkan profesional guru yaitu sebagai acuan sistem dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dalam
jabatan yang cocok bagi guru sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya, menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru. Cara untuk meningkatkan profesionalisme guru ialah dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, aktif mengikuti kegiatan KKG, kelompok kerja guru, dan komunitas guru, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran, suka membaca buku, peer observation and evaluation, dan membuat karya tulis. Strategi pengembangan profesi guru sendiri yaitu pendidikan dan pelatihan, non-pendidikan dan pelatihan, diantaranya sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk pada resume kelompok 4 yaitu rasional, tantangan profesional. Kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Nah, pendidikan profesional guru, pendidikan profesional dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Secara etimologis, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa lain professus, yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan, sedangkan secara terminologi profesi berarti suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi. Nah, kita masuk pada prinsip profesionalitas guru. Profesi guru atau profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: memiliki bakat, komitmen, kualifikasi, kompetensi, tanggung jawab, penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalannya, menjamin perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan, serta memiliki organisasi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Mengembangkan interpersonal soft skill guru. Soft skill bagi seorang guru sangat penting adanya. Rama Yulis mendefinisikan soft skill sebagai untuk keterampilan individu membina hubungan dengan orang lain atau masyarakat. Dengan keterampilan individu membina hubungan dengan orang lain itu masyarakat, mengatur diri sendiri, dapat mengembangkan untuk kerja secara maksimal sehingga menunjukkan kualitas diri bersifat ke dalam dan ke luar. Nah, kita masuk pada resume kelompok 5 yaitu jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Adapun jenis profesi kependidikan yaitu tenaga kependidikan dan pendidik. Tugas pokok dan fungsi profesi kependidikan yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya aswara, tutor, instruktur, fasilitator. Tanggung jawab profesi kependidikan yaitu bertanggung jawab sebagai pengajar, bertanggung jawab sebagai pembimbing, penanggung jawab sebagai administrator kelas, pengembangan kurikulum, serta mengembangkan profesi. Dapat disimpulkan bahwa keprofesionalan guru atau kependidikan dapat diperoleh dengan berlatih dan memahami bagaimana guru yang profesional. Kita juga dapat memanfaatkan organisasi kependidikan yang ada. Kita masuk pada resume kelompok 6 yaitu etika profesi kependidikan. Pengertian etika profesi kependidikan. Yang pertama, etika bermakna kumpulan asas atau nilai berkenan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Adapun macam-macam etika yaitu etika deskriptif, di mana yaitu etika berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, menurut Webster, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh seorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu pekerjaan tertentu yang masyarakat pengetahuan dan keterampilan khusus yang didapat dari pendidikan akademis yang insentif.
Syarat-syarat suatu pekerjaan dapat dikatakan profesi ialah dengan adanya ilmu pengetahuan, kode etik profesi, pengakuan formal legalistik, organisasi yang mengayomi seorang anggota masyarakat yang berkompeten dan memperoleh kepercayaan, suatu jabatan profesional, serta dengan suatu kedudukan fungsional. Baik, kita masuk pada resume kelompok 7, yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Nah, pada pemanfaat teknologi informasi dapat merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dan melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Ragam teknologi pembelajaran dalam pendidikan. Beberapa ragam teknologi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah, antara lain yaitu portal rumah belajar, televisi edukasi, radio suara edukasi, akun pembelajaran, belajar ready, dan lain sebagainya. Resume kelompok 8 yaitu landasan prinsip teori dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan yaitu landasan hukum, filsafat, etika, landasan psikologi, serta sosial budaya. Adapun prinsip profesi kependidikan yaitu menurut pasal 7 nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Teori tentang terkait profesi kependidikan secara garis besar. Teori kependidikan dilatar belakangi oleh aliran empirisme, notivisme, konvergensi, serta teori pendidikan tradisional, teori pendidikan liberal, teori pendidikan marxis sosialis, teori pendidikan permodernisme. D. Dan yang terakhir itu isu terkini mengenai profesi kependidikan, yaitu pasca digulirnya sertifikasi kesejahteraan guru, serta kesejahteraan adalah hak siapapun termasuk para guru. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan, para guru diharapkan lebih fokus dalam bekerja. Kesimpulan dari materi ini yaitu dapat kita pahami bahwa calon tenaga pendidik mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan sangat penting untuk kemajuan keterampilan, kemampuan, serta pengetahuan dari calon pendidik tersebut. Apabila seorang pendidik memahami hal-hal tersebut, maka akan dimudahkan baginya untuk melaksanakan proses pendidikan ataupun memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Resume kelompok 9 yaitu manajemen sekolah, di mana pengertian dari manajemen sekolah itu sendiri adalah dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan stabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Menurut James Clear, manajemen sekolah adalah proses daya gunaan sumber-sumber manusiawi bagi penyelenggara sekolah secara efektif. Tujuan manajemen sekolah menurut Suprino Subakir, tujuan utamanya adalah penerapan manajemen sekolah yaitu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relasi pendidikan di sekolah. Tujuan manajemen sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, pemerintah tentang mutu sekolah, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Fungsi manajemen sekolah itu sendiri yaitu fungsi pencernaan, fungsi perorganisasian, fungsi penggerakan, fungsi pengkoordinasian, fungsi pengarahan, fungsi pengawasan. Ruang lingkup manajemen sekolah itu sendiri diantaranya antara lain yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, personalia, sarana, prasarana, hubungan dan masyarakat, serta manajemen sekolah ini harus dikelola dengan memperhatikan aktivitas manajerial dan didukung oleh aktivitas pelaksana.
Dengan demikian akan terjadi sinergi dalam pencapaian tujuan sekolah. Prinsip-prinsip manajemen sekolah itu sendiri yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas, pengelolaan, pengutamaan, kerjasama, kepemimpinan yang efektif. Resume kelompok 10 yaitu supervisi kependidikan. Pengertian supervisi pendidikan yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran dalam ditunjang dengan unsur-unsur lain seperti guru, sarana, dan prasarana, kurikulum, sistem pengajaran, dan penilaian. Supervisor bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut dalam berkelanjutan. Tujuan supervisi pendidikan itu sendiri yaitu memperbaiki perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas-fasilitas. Fungsi supervisi kependidikan. Adapun fungsi dari supervisi kependidikan yaitu kepemimpinan melekat pada seorang supervisor karena dia adalah pemimpin begitu pemula pengawas yang bertugas pokoknya melakukan pengawasan, sedangkan fungsi pelaksana terdapat pada supervisor karena dia adalah para pelaksana di lapangan yang dalam istilah bukunya adalah pejabat fungsional. Ruang lingkup supervisi pendidikan, unsur personal, unsur material, serta unsur operasional. Peran supervisor dalam supervisi pendidikan yaitu dengan antara kepala sekolah dan guru meliputi kegiatan pembinaan, bantuan layanan, serta pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Evaluasi proses. Menurut Ophelia, peran supervisor yang utama ada 4 yaitu koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, serta evaluator. Resume kelompok 11, organisasi profesi pendidik dan tenaga kerja. Pengertian organisasi profesi pendidik dan tenaga kerja kependidikan yaitu organisasi profesi merupakan organisasi dari praktisi yang memperhitungkan atau memikirkan seseorang ataupun yang lain memiliki kompetensi profesional serta memiliki jalinan bersama dan menyelenggarakan guna fungsional. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1 Bab 1 yaitu tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tujuan dan manfaat organisasi profesi kependidikan ialah antara lain untuk meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya, serta meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kewenangan profesional anggotanya. Manfaat organisasi kependidikan diantaranya adalah membangun kepercayaan dalam diri masyarakat bahwa mengenai suatu pandangan tentang kompetensi pendidikan. Adanya suatu pandangan bahwa kelompok organisasi profesi kependidikan mengatur dirinya dan dapat diatur oleh masyarakat berdasarkan minat dan kepentingan masyarakat. Hubungan pendidik dan tenaga kerja kependidikan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan konselor, dan lain sebagainya. Hubungan antara pendidik dan tenaga pendidik dapat digambarkan dalam bentuk spektrum tenaga kependidikan. Peranan dan fungsi tenaga kerja kependidikan, yaitu antara lain berperan sebagai administrasi ke sekolah, kepala sekolah, guru siswa, dan tenaga pendidik. Fungsi tenaga pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat.
Resume kelompok 12 yaitu bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseling. Tujuan bimbingan dan konseling itu sendiri adalah merencanakan kegiatan penyesuaian studi, mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki klien, menuntun seorang agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh klien baik di lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Asas bimbingan dan konseling itu sendiri yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, Tuturi Handayani. Layanan bimbingan dan konseling itu sendiri diantaranya yaitu orientasi, informasi, pembelajaran, penetapan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Baik, sekarang kita masuk pada resume kelompok 13, topik 13 layanan khusus. Pengertian administrasi. Administrasi sering juga disebut sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam suatu untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah pada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Dan resume yang terakhir yaitu resume dari kelompok 14 pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan salah satu bagian dari 3 subsistem pendidikan nasional. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dasar. Dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 10 bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan non-formal dimaksud untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin dapat terlayani. Peserta pendidikannya pada jalur pendidikan sekolah dan pelayanan akses pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan non-formal. Adapun konsep dari pendidikan non-formal terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan non-formal sebagai suplemen, penambah, pendidikan non-formal sebagai komplemen, pelengkap, dan pendidikan non-formal sebagai substitusi atau pengganti. Program untuk sasaran pendidik non-formal yaitu antara lain dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya Taman Kanak-Kanak, Raudatul Aflah, Taman Pendidikan Al-Quran, Kelompok Bermain, Taman Bermain Anak, Lembaga Kursus, Sanggar, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Majelis Taklim, lembaga khusus, dan pelatihan kelompok belajar. Final dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran dan fungsi tenaga kerja kependidikan yaitu sasaran pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal untuk pemuda pendidikan ini timbul karena banyak anak usia sekolah tidak memperoleh pendidikan sekolah yang cukup, terutama di negara yang berkembang. Pendidikan non-formal untuk orang dewasa. Sasaran pertama pendidikan ini adalah para remaja dan pemuda pradewasa yang belum bekerja serta belum siap bekerja karena tidak memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Sasaran